tentang materi produksi kalimat. Sebelum kami menyampaikan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dian Rapes sebagai moderator dan saudari Reta Salina, Rafika Ira Putria, Tiara Mahdania. Baiklah, itu saja perkenalannya. Kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh saudari Reta. Pada saudari Reta, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang senyap dan hilir lidah. Yang dipakai untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi pada waktu kita berujar ada dua macam, yakni senyapan atau pause dan kekeliruan atau error. Yang pertama yaitu senyapan atau pause. Pengujaran yang ideal terwujud dalam suatu bentuk ujaran yang lancar sejak ujaran itu dimulai sampai ujaran itu selesai. Kata-katanya terangkai dengan rapi, diujarkan dalam suatu urutan yang tak terputus, dan kalaupun ada senyapan itu terjadi pada konstituen yang memang memungkinkan untuk disenyapi. Macam-macam senyapan yaitu senyapan diam dan senyapan terisi. Senyapan diam adalah pembicara berhenti sejenak dan diam saja, dan setelah menemukan kata-kata yang dicari, dia akan melanjutkan kalimatnya. Seperti contohnya, itu titik-titik kemarin kesini. Setelah dia mengucapkan kata si, dia lupa sejenak nama orang yang datang kemarin itu. Karena itulah dia senyap sebentar untuk meretrieve nama orang itu. Yang kedua, orang juga sering mengisi senyapan itu dengan bunyi-bunyi tertentu seperti u yang hanya sekedar merupakan pengisi berkala. Salah satu mantan materi kita ada yang terkenal banyak sekali memakai pengisi ini. Seperti pada menurut Bapak Presiden soal ini harus dijadikan dasar Yang selanjutnya yaitu letak senyapan. Senyapan keraguan tidak terdapat di sembarang tempat. Akan tetapi di mana persiapannya belum ada kesepakatan yang mantap di antara ini. Yang selanjutnya yaitu kekeliruan. Kekeliruan dalam wicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau oleh penyakit afasia. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dimaksud. Kekeliruan seleksi pada tipe seleksi semantik yang keliru yang sering juga disebut sebagai Freudian slip. Orang meretrieve kata yang ternyata bukan yang dia inginkan. Kekeliruan assembling seperti terlihat pada namanya, kekeliruan assembling adalah bentuk kekeliruan di mana kata-kata yang dipilih sudah benar tetapi assemblingnya keliru. Yang terakhir yaitu afasia. Afasia adalah suatu penyakit wicara di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya penyakit pada otak dia. Penyakit ini umumnya muncul karena orang tadi mengalami stroke, yakni sebagian dari otaknya kekurangan oksigen sehingga bagian tadi menjadi cacat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dari saudara yaitu tentang unit-unit pada kilir lidah. Yang pertama yaitu kekeliruan fitur distinktif. Kilir lidah yang unitnya adalah fitur distinktif terjadi bila terkilir bukannya suatu fonem, tetapi hanya fitur distinktif dari fonem itu saja. Contohnya yaitu pada clear blue pada kata clear blue sky. Kemudian kekeliruannya yaitu clear blue sky. Yang kedua yaitu kekeliruan segmen fonetik. Kekeliruan ini yang lebih umum adalah kekeliruan yang jumlah fiturnya lebih dari satu. Yang ketiga yaitu kekeliruan suku kata. Kekeliruan suku kata tidak mustahil pula bahwa kekeliruan terjadi pada suku kata.
tujuannya. Sedangkan latah mempunyai ciri-ciri yaitu konon latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Pelakunya hampir selalu wanita. Kata-kata yang terkeluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria atau jantan. Kalau wujudnya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rafita Ayu, yaitu yang ketiga, proses pengujaran. Setelah proses konseptualisasi dilakukan untuk menentukan maksud yang disampaikan, kemudian grammatical rumah telah diputuskan, dan informasi gramatikalnya pun juga selesai dibuat. Tentunya semuanya dalam mental kita. Maka sampailah kita pada artikulasinya, yakni bagaimana kita menggunakan ujaran itu. Katakanlah ada seorang Belanda yang melihat rokok dan mau mengatakan kata untuk benda itu. Akses leksikal akan mulai dari pembentukan konsep untuk benda ini yang disimpulkan dengan cigar atau X sampai ke wujud fonetiknya. Berikut yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu preventif rumah. Menerima konsep cigar atau X dengan sekaligus memunculkan pula kategori-kategori sintaktik atau nominal, gender tak netral, dan bentuk tunggal. Kemudian berkas itu dikirim ke Word form encoding pada tahap morphological encoding equal yang berkaitan dengan morfologi seperti bentuk tunggal dan kategori gendernya. Diproses sehingga muncul morfem. Pada tahap phonological encoding, morfem ini diwujudkan bunyi-bunyinya, suku katanya bagaimana dan tekanan katanya bagaimana. Dengan demikian maka terbentuklah kata fonologis, mana onsetnya, mana nukleusnya, dan mana kodanya. Yang keempat yaitu hasil dari phonological encoding ini dikirim ke bagian phonetic encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Dan yang tahap terakhir yaitu hasil dari itu dikirim ke tahap terakhir yaitu program artikulasinya. Yang keempat yaitu artikulasi kalimat. Proses untuk mewujudkan konsep menjadi bunyi setelah melalui proses-proses di atas merupakan equal tersebut. Seandainya kata pertama dalam kalimat yang akan kita ujarkan adalah rokok, maka konteks motor akan memberikan instruksi yang seolah-olah bunyi begini. Yang pertama yaitu pita suara bersiap-siap untuk bergetar. Yang kedua yaitu lidah ditempelkan di ujung mulut pada daerah alveolar dan digetarkan berkali-kali. Yang ketiga yaitu pita suara bersamaan dengan bergetarnya lidah itu bergetarlah kamu. Dan yang terakhir yaitu ukuran nempellah pada tenggorokan agar udara tidak keluar lewat hidung. Yang kelima yaitu bagaimana kekeliruan itu terjadi. Karena kecepatan ujaran atau karena alasan-alasan yang lain, bisa saja kalau kata atau kalimat yang diujarkan itu menjadi keliru. Atau From Kim menggambarkannya sebagai contoh dengan contoh berikut yaitu yang harusnya terujar yaitu a weekend for maniac, yang terujar yaitu a maniac for weekend. Nah, pada contoh tersebut kata dengan huruf kapital mempunyai tekanan primer dan dengan huruf miring bertekanan dengan sekunder. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pembicara memutuskan untuk membuat satu konstituen yang merujuk ke waktu, katakanlah kita ditandai dengan W32. Yang kedua yaitu pembicara membangun kerangka sintaktik untuk konstituen ini. Yang ketiga yaitu pembicara kemudian mengakses bentuk leksikal yang dia perlukan, yakni weekend dan mania, untuk dimasukkan ke dalam kolom nominal. Yang keempat yaitu pembicara mewujudkan kata-kata dalam bunyi dengan afiks dan tekanannya.